Hey hey hey, ketemu lagi dengan Rasri Family. Halo semua, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat dan berbahagia selalu ya. Kali ini kami akan review salah satu tenda yang kami gunakan, yaitu Alltrack Tentastic Villa Automatic. Kami sudah menggunakan tenda ini sebanyak 6 kali di 6 tempat yang berbeda dengan kondisi cuaca yang berbeda. Jadi kami akan mereview sesuai dengan pengalaman yang kami rasakan selama menggunakan tenda ini. Nah, ini kita persiapan untuk mendirikan tendanya ya. Kami menggunakan terpal berukuran 4 kali 6 meter persegi. Nah, ini adalah tas dari Alltrack Tentastic Villa Automatic, dan di sini memang salah satu menurut saya kekurangannya ya. Baik di tas ataupun di tenda itu tidak ada label merek Alltrack sama sekali. Jadi sering dikira saat kita pakai tenda ini kita sedang memakai tenda white label. Sangat disayangkan sih ya, walaupun kelihatannya simple hanya emboss label Alltrack, tapi itu kan merupakan salah satu branding produk dari Alltrack itu sendiri. Sementara kalau menurut saya selama 6 kali pemakaian tenda ini sudah sangat nyaman. Jadi saat kami pakai tenda ini juga sering ditanya, ini tenda apa sih? Karena memang tidak ada emboss labelnya. Tapi udahlah ya, sekarang kita bahas masalah tendanya. Jadi selain di dalam tas itu terdapat innernya, terdapat outernya, terdapat pasak, terdapat tiang, dan terdapat tali. Untuk innernya itu sudah bergabung dengan rangkanya ya teman-teman. Jadi rangkanya itu sudah menempel pada inner tendanya. Jadi untuk pemasangannya kita hanya tinggal buka-buka seperti payung ini aja sih. Untuk pemasangannya sendiri sangat mudah, bahkan sendiri pun bisa, dengan catatan tidak dalam kondisi berangin ya. Nah, ini untuk pemasangannya kita tinggal tarik-tarik aja di setiap sudutnya sampai bunyi ceklek gitu. Jadi untuk di atas ada 4 tiang yang perlu kita tarik ya ujung-ujungnya, di sisi pojok kiri, pojok kanan, pojok depan, pojok belakang ya. Nah, ini jadi ada 4 tiang yang perlu kita tarik sampai bunyi ceklek, sampai mengunci dia. Dan ada 4 pengait yang harus dikaitkan ke rangkanya ya untuk bagian di depan. 2 di atas dan 2 di samping. Begitupun untuk di belakang ada 4 juga, 2 di atas dan 2 di samping. Nah, ini yang saya bilang kalau ada angin itu perlu ada yang pegangin, karena ini kelihatan kan terbawa angin, dan kita ngerinya tuh satu sih takut rangkanya patah. Tapi enggak sih, sepertinya rangkanya kuat, cuma tetap aja kan kalau anginnya terlalu besar riskan, lebih baik kita mencegah kan ya dengan bantuan dipegangin aja sama seorang. Ini sih kakak kok yang pegangin, jadi hanya untuk bantu menahan aja, menahan angin. Oh iya, dia di setiap sudut sikunya itu ada kain pelindungnya ya. Maksudnya sih agar saat dilipat itu bisa melindungi innernya dari robek atau gimana, karena ada bagian yang agak tajam untuk di bagian siku-sikunya itu. Jadi sudah disertakan kain penutup sikunya di setiap siku.
Nah ini juga saat mau dipasak tiba-tiba ada angin kencang jadi tendanya hampir mau rubuh. Jadi memang menurut saya musuh utama tenda ini itu kalau belum terpasang ya adalah angin, karena mungkin rangkanya kan dari aluminium jadi ringan, jadi mudah terbawa angin kalau kita belum pasak. Tapi kalau sudah dipasak sih aman ya. Hanya saja kalau belum dipasak itu perlu ada orang untuk megangin agar tidak terbawa angin. Untuk pasak sendiri, untuk bagian inner ini ada 6 titik yang harus kita pasak ya. Di depan 2, di tengah 2, dan di belakang 2. Untuk alas tendanya sendiri dengan size 4x6 yang kita gunakan, itu kita agak tekuk sedikit ya sisi kiri dan kanannya kira-kira sekitar 5 cm agar pas gitu dengan tendanya, dengan inner tendanya. Dan ini si bocil saat ayah bundanya sibuk mendirikan tenda, dia sudah asik main. Jadi memang kita agak santai ya untuk mendirikan tendanya karena sambil ngeliatin si bocil. Nah ini kita sudah mau pasang outernya ya teman-teman, karena semua sudah dipasak di 6 titiknya, jadi kita tinggal pasang outernya. Nah kalau sudah terpasang seperti ini, di setiap sudutnya tinggal kita kaitkan untuk penahannya. Jadi ada 6 ya, 6 pengait, yaitu di setiap sisi rangkanya itu ada pengait antara inner dan outernya. Nah pengaitnya seperti ini, hanya tinggal dimasukkan sampai bunyi ceklek, sudah dia mengunci, tinggal ditarik sedikit biar kencang dan dipas-pasin aja. Sudah sih, memang sesimpel itu sih cara mendirikan tenda ini, bisa sambil mengawasi anak-anak juga gampang sekali untuk mendirikannya, benar-benar otomatisnya tuh kerasa karena kita nggak perlu rangkai-rangkai rangka ya, karena rangka tendanya sendiri sudah menyatu pada inner, jadi kita hanya tinggal pasang aja. Nah ini kita hanya tinggal menambahkan tali
di 4 titik ya, di 2 di depan dan 2 di belakang. Memang sudah ada tempat untuk talinya sebagai penguat. Nah, ini bisa dibuka untuk pintu samping, jendela, dan di belakang itu ada ventilasi ya. Ventilasi seperti ini tuh ada 2 di depan dan di belakang. Jadi kalau siang itu kita bisa mendapatkan ventilasi, jadi nggak gerah di dalam tenda. Dan kalau malam kalau dingin tinggal ditutup. Nah, ini kita baru mau pasang tali di 4 sudutnya ya teman-teman, biar tambah kuat karena anginnya juga lagi kenceng. Oh iya, untuk video ini agak lambat karena kita tidak percepat ya teman-teman. Maksudnya sih kita pengen kasih tahu secara detail gimana sih cara mendirikan tendanya. Dan ini hitungannya kita mendirikannya secara santai ya teman-teman, karena beberapa kali saya juga harus ngeliat si bocil lagi ngapain nih. Malu deh emak-emak ya, harus sambil ngawasin bocil dimanapun. Untuk tiang plyseatnya itu kita mendapatkan 6 batang ya teman-teman. Tetapi untuk kali ini kita hanya akan menggunakannya 2 karena kita ingin membuka bagian depannya saja yang dijadikan plyseat. Karena kalau saya sendiri sih, apalagi kalau kaplingnya samping-sampingan, memang lebih suka bagian depan yang terbuka karena lebih private aja. Untuk di bagian dalam tendanya tidak terlihat oleh tetangga. Satu hal yang saya suka dari tenda ini karena innernya itu kan menyatu ya antara kamar tidur dan ruang tamu. Jadi insya Allah lebih aman dari hewan-hewan melata, karena kalaupun kita buka pintu depannya itu masih ada bagian inner dari tanah ke atas itu sekitar 5 cm, jadi lebih aman lah. Karena jujur saya pernah punya pengalaman dengan tenda sebelumnya yang kebetulan hanya kamar tidurnya aja yang innernya tertutup, sementara ruang tamunya itu kan hanya tertutup outer. Nah, saat itu entah bagaimana ceritanya ada ulat bulu masuk ke dalam ruang tamunya, jadi kita gatel-gatel. Nah, saat pakai tenda ini kita ngerasa lebih safe lah, apalagi untuk anak-anak yang punya anak kecil kan ya.
Jadi saat mereka main di ruang tamu atau terasnya itu kita ngerasa lebih aman aja karena innernya lebih tertutup. Apalagi kalaupun anak-anak mau main biasanya itu yang jaringnya kita tutup juga, jadi nyamuk juga aman, nggak masuk ke dalam tenda. Nah, ini kita sudah selesai mendirikan tenda. Jadi kira-kira kalau hanya depannya yang dibuka seperti ini ya teman-teman penampakannya. Ini penampakan dari luar. Untuk pintunya itu ada dilapis jaring lagi. Dan ini bisa juga untuk pintu samping atau buat jendela. Jadi kalau siang lebih banyak sirkulasi udaranya. Nah, ini di dalam outernya ada tali ya teman-teman untuk kita ikatkan ke rangkanya jadi lebih kuat juga. Nah, ini adalah bagian dari ruang tamunya. Cukup luas lah untuk kita bisa makan-makan atau santai di situ. Nah, ini adalah kamar tidurnya. Antara ruang tamu dan kamar tidur itu ada layer yang membatasinya. Tetapi itu layernya di bawahnya tidak di resetting ya teman-teman. Resleting itu hanya sisi kiri dan sisi kanan. Dan dia bukaannya ke atas ya, karena pengaitnya ada di atas. Berbeda dengan pintu depan, itu justru dibukanya ke bawah, jadi dikaitkan di bawah. Dan ini adalah kamar tidurnya. Ada 3 ventilasi udara ya, dan ini bisa dijadikan jendela, itu bisa di sisi kiri atau sisi kanan. Kalau kamar tidurnya sih space-nya itu saya pakai kasur itu 140 kali 200 itu 2 ya, dan itu pas untuk di kamar tidurnya. Nah, ini untuk gantungan lampunya itu hanya ada satu ya di tengah di antara ruang tamu dan kamar tidur. Untuk gantungan lampu di depan itu tidak ada, jadi gantungan lampu itu hanya di tengah, hanya satu itu aja. Dan ini adalah penampakannya kalau jendela dibuka. Nah, terlihat dari belakang seperti ini, ada ventilasi udara yang kalau panas bisa dibuka dari samping. Nah, seperti yang tadi saya bilang, kalaupun dibuka tapi tetap ada kayak kawat nyamuk, jadi kita ngerasa aman sih, dapat udara tapi tetap terlindungi gitu. Dan ini saat kondisi hujan deras ya teman-teman. Alhamdulillah tidak ada bocor dari atas, dari samping ataupun dari bawah. Di bawah memang ada sambungan ya, tapi itu sudah disiltin. Sebenarnya kalau untuk review Tentastis yang sebelumnya kan banyak yang bilang ada rembesan dari bawah. Tapi untuk yang Tentastis Villa ini dia ada sambungan tapi sudah disiltin dari pabrikannya. Mudah-mudahan sih aman ya. Kita pakai 2 kali kondisi hujan, alhamdulillah tidak ada rembesan dari bawah. Oke, terima kasih telah menyaksikan review tenda terbaru kami. Semoga bisa menjadi referensi bagi teman-teman yang sedang mencari tenda untuk kegiatan family campingnya ya. Sampai ketemu di perjalanan-perjalanan dan camping-camping selanjutnya ya. See you!